apa bukti dan jejak sejarah dari bangunan Pasodong ini selaku dari peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah, perlu kita ketahui di daerah Kesawan di Kota Medan khususnya terdapat sebuah kawasan atau jalan yang bergaya arsitektur Eropa. Hal itu tidak jauh-jauh dari peninggalan kolonial Belanda tersebut. Nah, ini juga berkaitan dengan proyek yang dilancarkan oleh Dendes pada tahun 1811, yaitu pembangunan jalan pos. Dan bangunan Pasodong ini merupakan salah satu saksi bisu dari sejarah pemerintahan kolonial Belanda. Untuk lebih lengkapnya, ikuti bersama kami dari kelompok ini. Di jantung kota Medan, berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang penuh cerita, gedung kantor pos Medan. Saksi bisu perjalanan waktu dan perkembangan kota Medan. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berada di kota Medan, tepatnya di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Dibangun pada tahun 1911 di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Gedung ini merupakan hasil rancangan arsitek Belanda I.R. S. Nuyf, tulisan anno 1911 yang terukir di dindingnya, menjadi bukti nyata tahun pembangunannya. Bangunan ini merupakan salah satu contoh arsitektur kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Nah, gedung ini dulunya menjadi pusat kegiatan pos dan telekomunikasi di Medan. Bayangkan, surat-surat dan telegram yang dikirim dari sini membawa kabar dan cerita dari berbagai penjuru. Seiring berjalannya waktu, fungsi gedung ini berganti. Kini, bangunan bersejarah ini telah direnovasi menjadi Posbok, sebuah pusat kuliner dan ruang kreatif yang ramai dikunjungi. Pada bangunan ini, ada sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat berbagai barang-barang peninggalan yang masih tersimpan dengan baik di dalamnya. Kita juga dapat melihat berbagai informasi seputar bangunan ini. Barang-barang peninggalan yang masih tersimpan dengan baik di bangunan ini antara lain adalah sepeda pos yang digunakan untuk mengantar surat pada abad ke-18, di mana posman atau tukang pos mengirimkan surat atau paket dengan berjalan kaki dari satu kota ke kota lainnya dengan membawa tas atau karung berisi surat. Pada abad ke-19, pengirim surat telah menggunakan sarana transportasi seperti kereta api. Dari stasiun kereta api, surat dikirimkan ke pelanggan atau penerima surat. Untuk daerah yang belum terjangkau seperti daerah pedesaan, surat masih diantar tukang pos yang berjalan kaki ataupun tukang pos yang menggunakan gerobak. Awal abad ke-20, tukang pos menggunakan sepeda untuk mengantar surat. Penggunaan sepeda ini membuat pengiriman surat jauh lebih cepat dan efisien. Nah, sepeda yang digunakan adalah sepeda ontel pada umumnya, yang memiliki tinggi frame 22 inci atau 24 inci, dengan ban depan maupun belakang berukuran 28 inci. Selain itu, di bagian belakang atau boncengan, letakkan dua buah kantong dari kain kanvas di sebelah kiri dan kanan untuk menyimpan surat dan paket. Selanjutnya, ada bis surat brievenbus dalam bahasa Belanda, yang dimana merupakan sebuah kotak untuk penyimpanan surat sementara yang dimasukkan oleh pengirim surat. Surat di dalam bis surat ini diambil oleh petugas pos 3 kali dalam sehari. Biasanya ada jadwal tertentu untuk pengambilan surat tersebut. Kotak surat ini terbuat dari bahan besi cor atau bahan besi tuang dengan tinggi kurang lebih sekitar 200 cm. Bis surat ini digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1829. Nah, kita beralih ke sebuah timbangan yang dinamakan sebagai Timbangan Toledo yang menyimpan banyak cerita budaya dan juga sejarah perkembangan perdagangan di era kolonial Belanda. Timbangan ini dibuat oleh Toledo Scale Company, Ohio USA, dan diimpor oleh NF National Registrate CH yang berkantor di Batavia Centrum. Timbangan Toledo tentu menjadi barang antik yang diproduksi dengan apik dan berkualitas. Dengan kondisi yang masih mulus, hanya sedikit karat dan berbalut warna enamel putih orisinil yang mempesona menjadikan timbangan ini sebagai barang langka yang diminati kolektor. Terdapat pula sebuah mesin ketik yang digunakan untuk menuliskan surat dengan set tombol-tombol yang apabila ditekan membuat huruf dicetak di atas kertas. Kertas yang diketikkan diletakkan di sebuah rel pada mesin ketik. Awal penemuan mesin ketik dimulai pada tahun 1870 dan terus berkembang hingga abad ke-20. Mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Nah, selain mesin ketik, terdapat sebuah mesin penghitung atau yang dinamakan dengan Burroughs, adding machine buatan Burroughs yang berfungsi sebagai alat hitung manual dengan puluhan tombol berisikan angka berwarna hitam dan putih.
serta tombol operasi arematikanya. Lengkapnya, alat ini memiliki kotak logam berwarna coklat tua dengan penutup kunci plastik persegi. Di atas tombol angka terdapat tempat pita kertas yang bentuknya mirip mesin ketik jadul dan mesin kasir yang ada saat ini. Nah, area tersebut dilengkapi juga dengan tepi bergerigi untuk merobek pita kertas. Nantinya, apapun yang diketikkan dengan tombol akan tertulis di pita kertas. Begitupun dengan hasil perhitungannya. Mesin ini diperkirakan diproduksi sekitar tahun 1950 sampai 1960-an dan menggunakan kabel listrik sebagai sumber dayanya. Kemudian, ada sebuah timbangan yang berukuran besar yang disebut dengan timbangan paket besar, servo, yang digunakan untuk menimbang beratnya barang yang akan dikirim. Biasanya, timbangan ini digunakan untuk pengiriman barang paket besar atau barang dengan beban hingga 100 kg. Peninggalan selanjutnya ialah sebuah alat yang dinamakan dengan check writer lain. Alat ini digunakan untuk mencetak nomor atau nilai pada blade giro. Alat ini juga biasa digunakan untuk mencetak nomor atau nilai pada belangko cek. Bagian dari alat ini terdiri dari gagang yang bisa diputar, berisi angka dan simbol nomor cek. Lalu aerol tinta, penjepit belangko cek yang dilengkapi dengan jalur kereta mirip pada alat mesin tik. Cara menggunakannya, belangko cek diselipkan di antara roller dan badan alat seperti pada alat pembolong kertas. Tepatnya, dijepitkan pada alat penjepitnya. Lalu, gagang diputar sesuai dengan angka atau simbol yang hendak dicetak. Baru dicap, satu kali cap akan menggeser penjepit kertas ke kiri, memberi ruang baru untuk angka yang akan dicap selanjutnya. Checkwriter bermerek lain ini diproduksi oleh Fukuichi Ltd yang berasal dari Jepang. Kemudian, yang terakhir ialah mesin cetak Bratma yang digunakan untuk mencetak data nasabah, tepatnya nasabah Giropos, berupa nama, alamat kantor, dan nomor keanggotaannya. Hadirnya mesin ini mampu menghemat pekerjaan karyawan di organisasi yang besar seperti perbankan, serta kantor pos dan giro untuk mencetak atau merekap data-data nasabah. Mesin yang populer dipakai tahun 1950-an. Ini memiliki dimensi cukup besar dan dioperasikan secara manual dengan gaya utama menggunakan listrik. Pada badan mesinnya terdapat adresograf berbentuk piringan, berfungsi sebagai pelabel alamat sesuai format yang sudah ada. Cara menggunakannya, tarik tuas yang akan menekan piringan atau silinder yang berisi huruf atau angka. Jika sudah pas, cetak data yang diinginkan di atas spot logam. Bratma atau lengkapnya Bratma Forbes dan Company Limited sendiri merupakan perusahaan asal India yang berfokus pada produksi mesin grafir laser. Bratma adalah salah satu perusahaan tertua di dunia, sudah sejak 1767 dan didirikan oleh John Forbes dari Skotlandia yang membuka usahanya pertama kali di India. Selain barang peninggal yang tadi, di dalam ruangan terdapat pula berbagai informasi mengenai kantor pos Indonesia yang bermula pada era kolonial. Berikut kami sajikan. Juga terdapat pula arsip foto-foto mengenai bangunan ini yang terletak di dalam ruangan tempat penyimpanan peninggalan tersebut. Baiklah, sekian informasi yang kami dapatkan seputar tentang kantor pos yang ada di kota Medan ini, dan juga kami telah menemukan bukti-bukti peninggalan dari zaman kolonial Belanda. Kiranya informasi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita mengenai jejak peninggalan Belanda dan menjadi bukti sejarah pemerintahan kolonial Belanda, terkhususnya di kota Medan ini. Saya John Fitus Manjuta. Saya Sudirosati. Saya Cakarana. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri.